Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Perkenalkan, nama saya Lingga Setiajid, perwakilan dari kelompok 3A Praktikum Analisis Obat dan Kosmetika. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai validasi metode uji paracetamol dalam sediaan obat sakit kepala menggunakan spektrofotometer UV Vis. Adapun anggota kelompok saya yaitu Evi Indriastuti dan Siti Nurhasanah. Dan poin-poin yang akan dibahas yaitu ada tujuan, alat dan bahan, prosedur, olah data, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui prinsip analisis zat aktif paracetamol dalam sediaan obat sakit kepala dengan spektrofotometer UV Vis. Yang kedua, menentukan hasil validasi metode uji paracetamol dalam sediaan obat sakit kepala menggunakan spektrofotometer UV Vis. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum adalah spektrofotometer UV visible, labu ukur 1000 mili, 250 mili, 100 mili, dan 25 mili, corong, kaca arloji, gelas beker, timbangan analitik, kertas saring Wattmann 41, vakum Buchner, dan pipet ukur 10 mili. Dan bahan yang digunakan dalam praktikum adalah paracetamol standar, buffer fosfat 6,8, Aquades, dan sampel obat. Selanjutnya yaitu prosedur. Yang pertama, persiapan larutan induk paracetamol 10 mg per liter. Paracetamol standar ditimbang sebanyak 2,5 mg menggunakan timbangan analitik, lalu dilarutkan dengan buffer fosfat 6,8 dalam labu ukur 250 ml. Kemudian ditera hingga tanda batas. Yang kedua, persiapan larutan dari standar paracetamol. Larutan induk dipipet secara teliti sehingga menjadi larutan standar 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 mg per liter dalam labu ukur 25 ml, lalu ditera hingga tanda batas menggunakan pelarut buffer fosfat 6,8. Yang ketiga, ada persiapan larutan sampel obat. Sampel obat ditimbang sebanyak 2,5 mg, lalu dipanaskan ke dalam labu ukur 250 ml. Selanjutnya, dilarutkan dengan buffer fosfat 6,8, lalu disonikasi selama 10 menit untuk membantu proses pelarutan dan didiamkan beberapa saat setelah proses sonikasi. Kemudian disaring menggunakan kertas saring Wattmann nomor 41, lalu dipipet dengan teliti 10 ml filtrat atau dilarutkan dengan buffer fosfat 6,8 pada labu ukur 25 ml, lalu diukur absorbansi sampel pada panjang gelombang maksimum. Yang keempat, ada validasi metode. Yang pertama, ada penentuan panjang gelombang maksimal. Larutan standar paracetamol 6 mg per liter diukur absorbansinya pada 200-400 nanometer dan ditentukan puncak tertinggi pada panjang gelombang tersebut. Yang kedua, ada penentuan linearitas. Larutan standar paracetamol 0, 2, 4, 6, 8, 10 mg per liter diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimal. Yang ketiga, ada penentuan presisi. Larutan sampel diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimal diulang sebanyak 7 kali. Yang keempat, ada penentuan akurasi. Larutan standar paracetamol 6 mg per liter diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimal diulang sebanyak 3 kali. Yang terakhir, ada penentuan LOD dan LOQ menggunakan metode kurva kalibrasi yang dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya adalah data pengamatan. Pada data pengamatan, kita memperoleh dua data. Yang pertama yaitu hasil absorbansi larutan standar paracetamol dengan konsentrasi 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 mikrogram per mililiter dengan absorbansi yang tertera pada layar.
Untuk data pengamatan selanjutnya adalah hasil absorbansi larutan sampel dan spike. Untuk sampel kita melakukan duplo, yaitu sampel 1 dan sampel 2, dan spike juga dilakukan secara duplo, yaitu spike 1 dan spike 2. Untuk absorbansinya tertera pada layar. Selanjutnya adalah olah data. Yang pertama adalah linearitas. Hasil absorbansi dari larutan standar kemudian diplot pada kurva kalibrasi sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 0,0709x min 0,0248 dengan koefisien determinasi 0,982 dan koefisien korelasi 0,9910. Nah, dari hasil yang diperoleh maka hasil tersebut tidak linier karena nilai R atau koefisien relasi tidak memenuhi syarat keberterimaan, yaitu sebesar R lebih besar dari 0,995. Kemudian untuk olah data kedua yaitu LOD dan LOQ. Nah, dari data hasil absorbasi standar kemudian dilakukan perhitungan untuk mencari SJ per X. Nah, di mana SJ per X ini merupakan akar dari sigma penjumlahan Y min YI kuadrat dibagi N min 2, di mana N merupakan jumlah konsentrasi yang dianalisis. Kemudian diperoleh nilai SJ per X, lalu dicari nilai LOD dan LOQ, di mana rumus LOD yaitu 3 kali SJ per X per slope dan untuk LOQ adalah 10 kali SJ per X per slope. Nah, berdasarkan persamaan garis pada kurva kalibrasi diperoleh nilai LOD yaitu 1,7010 mikrogram per mililiter dan LOQ sebesar 5,6701 mikrogram per mililiter. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kadar parasetamol dalam sampel dapat dikatakan terukur secara presisi dan akurasi. Selanjutnya adalah presisi. Pada presisi digunakan data dari hasil absorbansi sampel. Nah, untuk mengetahui kadarnya, kita menggunakan kadar parasetamol dengan massa tablet 0,5991 gram, massa sampel 0,0025 gram, dan dengan volume akhir 25 ml. Nah, kemudian dicari XI ini dengan cara Y min B per A, di mana Y adalah absorbansi, B merupakan intercept, dan A merupakan slope. Kemudian dicari kadar yaitu X dalam mikrogram per mililiter, yaitu dari kadar XI tersebut dikalikan dengan FP. Kemudian untuk kadar X ini merubah dari mikrogram per mililiter menjadi miligram. Nah, untuk rumus dari X yaitu X miligram sama dengan X mikrogram per mililiter dikali V akhir dibagi 1000. Nah, dari X miligram tersebut kita dapat mengetahui kadar X miligram per tablet. Nah, dari X miligram per tablet tersebut rumusnya adalah X miligram per tablet sama dengan X miligram dikali massa tablet dibagi massa sampel. Nah, kemudian diperoleh kadar parasetamol dari dua sampel tersebut dijadikan rata-rata X miligram per tablet menjadi pada X bar yaitu 8296,2112 mg per tablet. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut dilakukan perhitungan RPD. Sebelum melakukan perhitungan RPD tersebut, kita mencari dulu SD-nya berapa. SD-nya itu dengan rumus sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1, di mana N merupakan jumlah sampel yang dianalisis. Kemudian dilakukan perhitungan RPD, di mana X1 min X2 dibagi X bar dikali 100, sehingga berdasarkan hasil yang diperoleh pada penetapan kadar parasetamol, hasil repeatability baik, yaitu nilai persen RPD kurang dari 10%. Nilai persen RPD yang diperoleh sebesar 0,43%, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pengujian kadar parasetamol pada pengujian ini presisi. Selanjutnya adalah akurasi. Nah, akurasi ini menggunakan spike dengan perhitungan Drunas. Nah, dari absorbasi spike itu diperoleh konsentrasi terukur dan
kemudian ada konsentrasi sebenarnya. Nah, pada rumus Trunas yaitu konsentrasi terukur dibagi konsentrasi sebenarnya dikali 100 diperoleh hasil 95,44%. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh 95,44%. Persen Trunas yang diperoleh baik karena memenuhi syarat keberterimaan yaitu 90% sampai 108%, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pengujian kadar parasetamol pada pengujian ini akurat. Kemudian ada estimasi ketidakpastian. Yang pertama, kita membuat diagram tulang ikan terlebih dahulu. Nah, pembuatan diagram tulang ikan ini berdasarkan rumus yang digunakan pada penentuan kadar. Dari rumus tersebut yang mempengaruhi ketidakpastiannya yaitu dapat berasal dari kurva kalibrasi, volume pipet ukur, lalu kemudian volume labu ukur, massa tablet, dan massa sampelnya itu. Nah, pada massa sampel ini kita dapat ketidakpastian yang berasal dari kalibrasi neraca. Nah, kemudian diperoleh kadar parasetamol tersebut. Selanjutnya, dari beberapa ketidakpastian tersebut dilakukan perhitungan ketidakpastian gabungan. Nah, adapun ketidakpastian yang ada pada pengujian yaitu CO, yaitu konsentrasi parasetamol dari kurva kalibrasi. Kemudian ketidakpastian dari VA atau volume labu ukur 250 ml, VB yaitu volume labu ukur 25 ml, dan VC yaitu volume pipet ukur 10 ml. Kemudian ada ketidakpastian massa yang itu berasal dari massa sampel, dan ketidakpastian presisi yaitu berasal dari persen RPD. Nah, dari ketidakpastian tersebut dilakukan perhitungan ketidakpastian gabungan dengan rumus μc sama dengan akar ketidakpastian yang diperoleh dari ketidakpastian kurva kalibrasi, volume labu ukur tersebut, dan dijumlahkan masing-masing, kemudian diperoleh ketidakpastian gabungan yaitu 2032,8094 mg per tablet. Kemudian dilakukan perhitungan ketidakpastian diperluas dengan rumus 2 kali μc, diperoleh hasil 4065,6189, sehingga dapat ditulis 8296,2112 plus minus 4065,6189 mg per tablet parasetamol. Nah, kontribusi terbesar dari pengujian ini diperoleh dari massa sampel yang berarti terkait dengan penimbangan sampel pada neraca. Yang terakhir adalah perhitungan kadar parasetamol. Nah, pada presisi kita sudah melakukan perhitungan yang di atas, berikut adalah penjabarannya. Nah, dari penghitungan tersebut kemudian dirata-rata sehingga diperoleh kadar parasetamol sebesar 8296,2112 mg per tablet. Nah, kemudian setelah itu dilakukan perhitungan persentase kadar parasetamol dengan kadar sediaan tablet yaitu 500 mg per tablet. Nah, adapun rumusnya yaitu persen kadar parasetamol sama dengan kadar sampel dalam miligram per tablet dibagi dengan kadar sediaan obatnya yaitu 500 mg per tablet dikali 100%. Nah, dari rumus tersebut diperoleh hasil persen parasetamol sebesar 1659,24%. Nah, menurut farmakope besarnya kadar zat aktif pada obat yaitu antara 90% sampai 110%. Nah, hasil yang diperoleh ini tidak sesuai dengan syarat keberterimaan. Adapun yang menjadi faktor yaitu perlunya dilakukan pengenceran terhadap sampel karena terlalu pekat. Hal ini dapat dilihat pada hasil absorbensi sampel yaitu nilai absorbensi lebih dari 1. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Prinsip analisis zat aktif parasetamol dalam sediaan obat sakit kepala dengan spektrofotometri UV vis yaitu berdasarkan penyerapan kromofor dan auxorom yang dapat menyerap radiasi UV. Yang kedua, berdasarkan hasil validasi metode uji yang diperoleh R 0,9910, LOD 1,7010 mg per liter, LOK sama dengan 5,2701 mg per liter, persen RPD sama dengan 0,43%,
persen teruna sama dengan 95,44%, dan kadar paracetamolnya itu 8294,2112 kurang lebih 4065,6189 mg per tablet, dan presentasi valid karena linearitas belum memenuhi syarat kebertimaan. Demikian pembahasan dari kelompok kami, mari kita mengucapkan hamdalah. Saya perwakilan kelompok 3A mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya, dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.